Kita satukan hati. Bapak, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat siang ini, buat anugerah kebaikan kasih Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sharing kebenaran-Mu. Urapin mulut bibir lidah hamba-Mu. Setiap kata kalimat boleh senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan yang mendengar agar sama-sama diberkati. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang semua. Thank you, Pastor. Nah, kasih kesempatan buat saya buat sharing ya. Saya PDT, bukan pendeta tapi bukan pendekar, tapi pengusaha dalam Tuhan. Iya, nama saya Irwanto Chan, biasa dipanggil Acan. Saya bawa istri saya yang cantik, Rince, sama anak saya yang kedua. Yang pertama lagi kuliah di Malaysia, yang kedua namanya Justin ya, baru tamat SMP, masuk SMA. Dan hari ini saya bersyukur boleh dikasih kesempatan buat sharing, karena saya bukan pendeta, saya mungkin lebih banyak sharing dan kesaksian pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Tema saya hari ini level up. Setiap kita sebagai umat Tuhan pasti punya kerinduan untuk hidup kita di-upgrade ya, mengalami terobosan, mengalami level up. Baik dalam kita buka usaha juga kita mau, usaha kita maju. Kita main game juga mau, minta level kita terus naik ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau saya bilang main game, anak saya ketawa, dia hobi main game ya. Tapi seringkali langkah kita untuk level up terhenti karena masalah, pergumulan, persoalan kita hadapi. Kadang-kadang kita melihat kondisi kehidupan kita nggak berani melangkah. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan sudut pandang dunia, kita nggak berani melangkah. Tapi Tuhan mau kita melihat segala sesuatu, masalah yang kita hadapi itu dengan perspektifnya Tuhan, dengan sudut pandangnya Tuhan. Kalau di Yeremia 17 ayat 7 boleh ditampilin, diberkati orang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan dalam Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Dan di Yeremia 17 ayat 8-nya, Tuhan akan berjanji, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan bilang ketika kita mengandalkan Dia, Tuhan akan pelihara. Berbeda kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, dengan perspektif, melihat dengan perspektif dunia. Di Yeremia 17 ayat 7, firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita dikasih otoritas menjadi anak Tuhan. Saya bersyukur, apa bedanya pemenang dan lebih dari penang? Kita umat Tuhan disebut lebih dari pemenang. Karena kalau pemenang, kita menang itu dengan kekuatan diri sendiri. Tapi lebih dari pemenang sebenarnya kita nggak mampu, tapi Tuhan yang memberi kemampuan sehingga kita bisa menang terhadap masalah. Contohnya Abraham ya. Ketika dia di dalam tenda melihat hidupannya dengan perspektif dunia, dia melihat kondisinya udah tua, istrinya udah monopos, udah tua, nggak mungkin lagi punya anak. Tapi ketika Tuhan bawa melihat bintang di langit dan dia ngalami, dia melihat dengan perspektif Tuhan sehingga iman dia bertumbuh dan akhirnya mukjizat terjadi ya. Dan kita lihat bagaimana contoh di Alkitab lagi melihat dengan perspektifnya dunia, masalah.
12 pengintai ya. Yang 10 pengintai di bilangan 13. 10 pengintai melihat 12 pengintai sama-sama melihat hal yang sama. Tapi respon mereka berbeda. 10 pengintai melihat dengan sudut pandang dunia. Mereka melihat yang nggak mungkin mereka melewati banyak raksasa, pemakan manusia, dan nggak mungkin mereka bisa dudukin tanah itu. Sedangkan Tuhan berkata, Tuhan sudah menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi bersyukur di bilangan 14, Yosua dan Kaleb merespon berbeda dengan sudut pandang dunia. Jika Tuhan berkenan, Dia akan membawa kita masuk ke tanah itu dan mendudukinya. Dan puji Tuhan, ketika bangsa Israel melihat dengan perspektifnya Tuhan dan mereka bisa menduduki daerah berlimpah susu dan madu. Bagaimana kita melihat perspektif Tuhan sehingga mukjizat dan never up terjadi dalam kehidupan kita? Ada 3 poin yang akan saya bahas di sini. Pertama, kita harus menyadari identitas kita sebagai anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita percaya identitas anak akan dituntun, akan ditopang, dan akan diberkati. Saya bersyukur kenal Tuhan dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya diajak sama istri saya, dulu masih pacaran, pendekatan, latar belakang keluarga, bukan agama Kristen. Awalnya saya nggak begitu suka sama orang Kristen. Kenapa? Mereka nggak boleh itu, nggak boleh ini, lebih suci gitu. Dan mereka menganggap mereka warga surga. Kita ini bukan gitu. Jadi karena motivasi tertentu, saya akhirnya diajak ke gereja, saya ikut ke gereja. Dan ketika saya datang ke gereja, pas ada KKR pelepasan, saya masih bawa jimat dari papa ya. Dan di situ saya ngalami pelepasan. Dan di situ saya dijamah Roh Kudus. Saya ngalami sukacita belum pernah saya rasakan. Saya bersyukur lewat itu saya mau mengenal Tuhan. Akhirnya saya dituntun cara berdoa, cara berpuasa, dan mulai saya rutin. 2024, saya ingat waktu itu saya baru percaya Tuhan, belum dibaptis. Saya masih tinggal di kos-kosan di Jalan Ampera. Bayar kos 200.000, tinggal lantai 3, kanan kiri triplek, atasnya seng. Dengan kondisi itu, ketika saya berdoa pada Tuhan, Tuhan gerakin saya untuk buka toko, punya kerinduan buka toko. Tapi saya mikir, saya lihat dengan perspektif dunia, enggak mustahil, bagaimana saya mau melangkah. Tapi ketika saya melihat minta tuntunan Tuhan, akhirnya Tuhan tuntun. Saya mulai datangin beberapa importir. Saya bilang, kok saya mau buka toko, mau bantu support enggak? Puji Tuhan loh, satu persatu importir, 4-5 importir, mereka sanggup mau support saya. Kita tahu dulu importir itu kalau mau ngambil barang tuh susah banget ya. Mereka tuh raja. Dan puji Tuhan, ketika saya melangkah, Tuhan pertemukan orang-orang yang tepat. Dan dari situ akhirnya luar biasa. Mungkin bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya ketemu lagi engkau orang Medan. Saya belum begitu kenal sama dia, saya bilang, kok saya mau buka toko, mau bantu support enggak? Dibilang, Chan, kamu buka toko aja. Di gudang saya banyak barang, kamu pajang ke toko kamu aja, kalau udah laku, orang udah bayar, kamu bayar saya. Kalau mau pakai juga nggak apa-apa, pakai aja. Tapi pesan saya, kamu nggak boleh judi, nggak boleh main perempuan, nanti hidup kamu akan sengsara. Dia bilang. Dan saya datangin importir paling besar. Kalau ngambil di tempat dia itu mesti jaminan, mesti punya toko tetap ya. Sedangkan saya nggak punya toko, baru rencana. Saya datang, saya bilang, kok saya mau buka toko, bantu support nggak? Dibilang, Chan, kamu buka aja, pasti saya support.
mulai detik itu sampai sekarang dia support saya. Luar biasa. Kayaknya mustahil, Mak. Tapi ketika kita mau bergerak, Tuhan kasih mukjizat. Kita melihat di Bartimius ya, kalau Matius 7, seorang buta ketika mendengar aja nama Tuhan, dia bergerak. Meskipun ada berbagai tantangan, persoalan, tapi terus bergerak dan akhirnya dia bisa melihat mukjizat terjadi. Sama di wanita pendarahan juga, sama di Markus 5. Sudah nggak ada daya lagi, tapi ketika dia melihat Tuhan Yesus lewat, itu kesempatan dia untuk melangkah. Ayo, ketika dia melangkah, akhirnya dengan susah payah bisa menjamah jubah Tuhan Yesus, akhirnya pulih sembuh ya. Ayo, saya ajak Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, kita melihat segala sesuatu dengan perspektifnya Tuhan, dan kita harus nyadari identitas kita anak. Identitas anak, Tuhan akan menopang kita, mengarahkan yang terbaik buat kita. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, ikut ambil bagian dalam pelayanan. Awalnya saya bertobat di gereja yang besar. Nggak ada komsel, saya nggak mau ikuti komsel kan. Cuman kebaktian hari Minggu. Sedangkan pertempuran kita hari di marketplace itu Sabtu sampai hari Senin sampai Sabtu ya. Dan di situ dan saya pasif sekali di gereja, cuman datang sebagai jemaat, pulang. Datang dengar firman, pulang gitu. Terus saya jarang sekali mau menabur, Pak. Istri saya nabur, saya marahin. Apalagi bayar perpuluhan. Banyak yang mesti kita bayar, masa utang orang banyak. Mau kasih-kasih aja gitu. Belum ngerti firman Tuhan. Dan saya pelit, kalau ada kegiatan gereja, saya nggak ambil bagian nabur. Dan saya lebih fokus cari duit, ngolah usaha toko yang Tuhan percayakan. Dan tadi balik lagi ya, ketika saya merintis, saya bersyukur perkenanan Tuhan ya, yang tadi ya kelewat. Dan saya bersyukur punya istri, akhirnya dari situ hidup saya tanpa pengharapan. Dulu saya kerja sama orang 8 tahun sebagai penjaga toko, sebagai kuli. Tapi ketika kenal Tuhan, Tuhan ubahkan semua. Dan saya bisa menikah dengan istri yang cantik banget ya. Dan waktu kita menikah juga masih tinggal di kos-kosan loh. Masih tinggal di kos-kosan, kita merintis usaha dengan jerih payah, akhirnya bisa ngontrak rumah, akhirnya bisa ngontrak toko. Dulu kita ngontrak toko per bulan di bawah rel kereta. Dan puji Tuhan. Dan di gereja, saya pasif sekali di gereja. Akhirnya gara-gara nggak ada ambil bagian dalam pelayanan, cuman pasif sebagai jemaat, akhirnya saya juga jatuh dalam dosa. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dengan yang sempurna. Ketika saya mulai diberkati Tuhan, saya lupa kebaikan Tuhan. Karena komunitas nggak ada, komunitas pasar, orang yang belum kenal Tuhan, diajak saya entertain segala, awalnya saya nggak mau. Saya sebagai anak Tuhan, dia bilang, itu dosa, saya tahu dosa. Tapi setiap hari saya diajak. Akhirnya lama-kelamaan saya mikir, kalau cuma datang lihat survei kan nggak masalah, nggak dosa. Akhirnya saya ikut-ikutan mereka jeblosin saya, akhirnya mulai. Ketika saya jatuh, saya nggak ingat lagi kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan angkat saya dari sampah jadi anak Tuhan. Nggak ingat lagi kebaikan yang istri. Bagaimana ngejar istri-istri yang nonton saya kenal Tuhan. Saya lupa. Dan itu berlalu. Tuhan izinkan masalah demi masalah. Saya sering ribut sama istri. Anak sering sakit-sakitan. Dan Tuhan kasih cobaan.
customer yang saya entertain dengan harapan omset banyak, pembayaran lancar, banyak cuan. Tapi Tuhan kasih stuck ya. Tagihan nggak tertagih semua. Dan ketika Tuhan izinkan terjadi, saya komplain sama Tuhan. Kok Tuhan bisa izinkan, bisa nggak memberkati saya? Komplain sama Tuhan. Tuhan mana kok Tuhan katanya Tuhan hebat gitu. Bersungut-sungut pada Tuhan. Akhirnya masalah demi masalah menghampiri saya dan itu membuat kita tambah terpuruk. Dan puji Tuhan akhirnya saya ketemu satu komunitas, saya dibawa teman untuk hadir komunitas itu namanya Full Gospel. Pak Kem juga sama-sama kami pelayanan di sana ya dulu. Dan di situ saya mendengar kesaksian firman Tuhan yang menyadarkan saya terlalu jauh melangkah. Pulang dari Full Gospel saya nyampai ke rumah, saya bilang, "Mah, saya mau bertobat." Istri udah gak percaya lagi. Udah lagu lama katanya. Tapi ketika saya gandengin tangan dia, saya gitu, kita bangun mesbah doa lagi. Udah lama kita gak bangun mesbah doa. Dan di situ akhirnya mulai pemulihan terjadi. Saya minta ampun sama Tuhan dan minta ampun sama istri. Awalnya saya dagang, buka toko, istri kita pagi udah ribut-ribut, yang hadir, yang mau belanja tuh nggak ada ya Pak. Dan ketika saya udah berdamai sama istri dan berdamai sama Tuhan dan mulai Tuhan bisa kirimkan customer. Awalnya saya minta sama Tuhan, saya doain bon saya, minta satu customer aja bayar, masalah saya selesai. Tapi Tuhan nggak jawab. Tuhan bawa saya berjalan dalam rencana Dia. Dan di situ mulai saya merintis lagi, mulai Tuhan kirimkan customer. Belum lama merintis, saya belum lama pulih, belum pulih total. Akhirnya saya diangkat untuk melayani di wadah Full Gospel. Awalnya saya nggak mau, takut bagaimana menangkau jiwa. Ada juga saya deketin bos-bos, mereka takut saya minjem uang kan. Tapi ketika saya benar-benar dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, akhirnya saya terima jabatan itu. Dan dari situ saya baru tahu arti memberi. Dan ketika di situ saya memberi, membalikin perpuluhan ke gereja, dan di situ baru tingkap-tingkap langit dibukakan. Spare part saya sudah saya lama nggak laku, udah model lama. Udah saya mau kiloin, tapi Tuhan bisa kirimkan pembeli yang luar biasa. Akhirnya keuangan saya bisa pulih Pak. Dan Tuhan bisa pakai segala cara untuk memberkati kita. Ketika kita tulus melayani Dia dan berserah pada Dia Pak. Dan ketika saya terus melayani Tuhan, masalah demi masalah juga terus menghampiri saya. Tahun 2012 yang saya mengalami masalah yang membuat saya mau keluar dari pelayanan. Saya mau fokus dengan masalah-masalah saya. Pertama, adik saya kena hepatitis C. Dan kedua, saya punya 3 kios di bawah rel kereta zaman Ahok mau digusur tanpa diganti. Dan di situ dengan pergumulan, masih ada pergumulan lain juga. Dan di situ saya mau bilang, saya mau off lagi pelayanan, saya mau fokus dengan masalah saya. Ketika masalah saya udah selesai, saya baru balik lagi pelayanan. Tapi Tuhan, teman-teman Full Gospel nggak izinkan. Dan akhirnya saya komitmen terus pelayanan. Malahan saya mau diangkat jadi leader lagi, leader lebih atas lagi. Dan akhirnya saya komitmen. Ketika saya komitmen satu persatu masalah saya Tuhan bereskan. Mulai dari adik saya kena hepatitis C, bisa sembuh selama 6 bulan Pak. Kita tahu hepatitis C nggak ada obat ya. Dan di situ kenapa Tuhan izinkan? Tuhan izinkan karena Tuhan mau kita unity. Kita sudah 9 saudara, udah lulu gua ya. Tapi dengan kejadian itu kita lebih kompak, lebih unity sampai sekarang. Yang terus saya punya
3 kios mau digusur tanpa diganti. Awal komplain sama Tuhan, kok udah Tuhan kasih mau Tuhan ambil lagi gitu. Akhirnya saya doa sama Tuhan, Tuhan gerakin saya beli ruko di Taman Sari 8, cicil selama 5 tahun. Ketika saya udah bayar DP, saya mikir, saya melihat lagi dengan sudut pandang dunia. Kalau saya pindah jauh dari pasar, 3 hal yang terjadi. Omset saya pasti turun, susah dapat customer baru, customer yang lama, yang belanja cash tuh pasti ke toko-toko sebelah di depannya, di pasar. Tapi ketika saya benar-benar ngandalin Tuhan, dan di situ akhirnya saya minta teman-teman doain. Bersyukur bulan pertama aja omset saya 2 kali lipat, Pak. Dan ketika saya melihat itu, saya baru tahu, bukan Tuhan mau jahitin saya. Tuhan mau kasih tempat yang terbaik buat saya. Saya punya ruko itu 4 kali 23, 5 lantai. Kalau di bawah rel kereta itu cuma berapa petak doang, Pak. Dan dari situ saya melihat, kadang-kadang kita belum sampai finish, kita udah menjudge Tuhan. Kok Tuhan berbeda apa yang kita harapkan. Tapi ketika kita udah sampai tujuan, baru kita tahu, wow, Tuhan itu mau memberikan terbaik buat kita, baru bukan mau menjahatin kita. Dan yang ketiga, kita harus mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita bersyukur pada Tuhan, hal pertama kita melindungi hati kita, tidak iri, tidak sombong. Kedua, melihat dan menyadari penyertaan Tuhan. Ketiga, menuntun kita pada penyembahan. Dan keempat, menghasilkan mukjizat karena fokus pada Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami masalah, pergumulan, persoalan, kita nggak mau mengucap syukur. Kita lebih komplain sama Tuhan. Kok Tuhan izinkan terjadi? Dan siang hari ini saya akan tutup dengan kesaksian ya. Bagaimana saya mengalami suatu kejadian. Awalnya saya bersungut-sungut, dan ketika saya mengucap syukur, Tuhan bukakan mukjizat terjadi. Saya lagi dagang di toko di Taman Sari 8. Tiba-tiba karyawan saya masuk. Dibilang, bos, saya tadi bawa barang, spare part, itu 50 kilo Pak, gelinding ke jalan, ditabrak mobil. Mobilnya minta ganti, marah-marah. Terus saya bilang, kamu beresin dong sama itu karyawan-karyawan lain. Kalau mereka yang negosiasi kan nggak diperes Pak ya. Tapi nggak bisa, katanya orangnya marah-marah. Dan akhirnya saya keluar. Ketika saya keluar, saya melihat mobilnya, kaget saya Pak. Itu mobil bukan pemakan rumput lagi, tapi pemakan daging. Kalau pemakan rumput kan mobil Kijang ya. Tapi pemakan daging mobil Jaguar Pak. Saya lewat dagang situ udah 10 tahun lebih, nggak pernah lihat Jaguar lewat. Kok bisa-bisanya kejadian itu Jaguar lewat, nabrak masuk ke kolong besi bonggolan, mental Pak. Dia marah-marah. Platnya D1 berapa ya waktu itu. Dia bilang, saya baru beli sama orang Bandung katanya, belum balik nama, nggak ada asuransi. Dia bilang, waduh kaget saya. Dibilang gitu, saya nggak mau tahu. Mobil ini harus dibetulin di bengkel resmi Jaguar. Kejadiannya Jumat jam 2. Saya bilang, kok saya bilang bisa, itu enggak masalah negosiasi apa gimana. Saya nggak bisa, dibilang. Kamu harus tanggung jawab, bikin surat pernyataan di materai. Dan di situ dia marah-marahin saya. Saya pas hampir kepancing emosi, saya bilang. Hampir saya hajar itu orang kan. Kalau saya hajar kan karyawan banyak bantuin saya Pak. Tapi akhirnya saya tahan.
Saya ini udah pelayanan anak Tuhan, kalau saya gebukin gitu nggak lucu Pak. Tapi saya benar-benar dimarahin-marahin, saya direndahin gitu-gitu. Tapi kan nggak sengaja, itu kecelakaan. Harusnya saya bilang sama dia, ini kan kecelakaan. Harusnya kok juga tahu, saya bilang. Dia bilang nggak mau tahu. Ya udah saya bilang, nggak usah bikin pernyataan, saya kasih kartu nama. Kok bisa telepon saya 24 jam kalau ada apa-apa. Ya udah saya bilang, hari ini saya nggak bisa ke bengkel, saya ada janji sama orang katanya. Akhirnya dia pulang. Sepanjang hari itu saya nggak dapat sukacita Pak. Kok biasa Tuhan izinkan terjadi. Saya juga belum punya mobil Jaguar, masa mau gantiin ratusan juta, nggak lucu gitu. Dan di situ komplain sama Tuhan, kok bisa Tuhan izinkan terjadi ya. Nyampai malam mau tidur, nggak bisa tidur. Waduh, ngeluarin ratusan juta buat ganti mobil, nggak lucu kan. Akhirnya di situ saya ambil keputusan doa sama Tuhan. Saya nyembah Tuhan dan Tuhan ingatin saya tentang mengucap syukur. Acan itu siapa? Kamu ini siapa tanpa Tuhan? Dan Tuhan kasih mukjizat demi mukjizat yang saya alami. Nah di situ saya nangis. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau emang saya mesti ganti, saya akan ganti. Saya masih ada uang, bisa ganti, saya bilang. Akhirnya mulai saya serahkan sama Tuhan. Saya tidur. Besoknya jam 10 saya datang ke toko, nggak lama dia datang. Itu orang nabrak. Dia datang, dibilang, kamu ikut saya. Tapi dia nggak bawa mobil, dia bawa motor. Dibawa ke dia ke rumahnya nggak jauh dari saya. Dia ada 3 ruko, ya ada Mercy, ada Jaguar kan di situ yang rusak. Dia starter di garasi dia starter. Dibuka kapnya starter, dibilang ini kompresor AC saya mati katanya, salah satu loh, belum lihat di bawah. Tadi saya udah ke bengkel Jaguar, hari Sabtu tutup, hari Senin saya akan balik. Waduh, saya sudah darah Yesus. Dan setelah lihat di situ, saya melihat garasi dia banyak spare part alat berat. Itu mainan saya. Saya datang lihat, dia bilang, kamu mau nggak spare saya? Saya ini udah pensiun, dia bilang udah tua, nggak ada yang nerusin lagi spare part. Kalau kamu mau, kamu pilih aja. Saya kasih harga yang bagus. Dia bilang, kamu nggak usah bayar cash, kamu bisa buka cek mundur aja, nggak apa-apa. Dia bilang, nanti aja saya bilang, kita beresin satu-satu, nanti saya pilih ya. Saya bilang, akhirnya saya pilih-pilih berapa. Saya bilang, dibilang bawa aja. Saya bilang jangan. Nanti tunggu mobil aja hari Senin, tunggu mobil beres, kita baru hitung-hitungan. Dibilang, udah ntar mobil gampang katanya gitu. Dan akhirnya bisa curhat jadi teman kayak gitu. Dan akhirnya saya kumpulin barang-barang spare part yang dia punya. Akhirnya pas hari Senin dia pagi-pagi sudah datang. Ayo angkut spare part saya dia bilang. Terus saya bilang, jangan kok, saya mau kerja dulu, nanti sore jam 5 saya baru datang ke sana lagi. Bawa karyawan buat angkut semua, saya bilang. Akhirnya jam 5 kita ke sana, udah dinaikin ke mobil, harga semua udah dikasih yang terbaik buat saya. Dan ketika saya bilang, saya lihat mobilnya nggak ada di situ lagi Jaguar. Saya bilang, jadi mobil habis berapa kok, udah dibawa bengkel. Tadi saya bawa bengkel Jaguar katanya, mintanya mahal. Jadi saya nggak mau. Akhirnya saya bawa ke bengkel teman saya di dekat Kerekot itu. Dibilang. Terus gue bilang, kok jadi habis berapa ya? Pester coba tebak. Enggak Pak. Kalau 500 bukan nama Tuhan yang dipermuliakan Pak. Ya, itu terus dia kasih saya kwitansi, saya kaget. Itu 4 juta lebih Pak, hampir 5 juta. Wah, saya lihat. Terus saya bilang, kok bagi 2 ya, deal salaman Pak. Wah, dengan itu saya melihat kebaikan Tuhan luar biasa loh. Awalnya saya melihat dengan sudut pandang dunia, saya mau telepon pengacara di Full Gospel, banyak teman-teman pengacara. Saya takut diperes kan gitu. Tapi saya benar-benar mengandalkan Tuhan, berdoa pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Dan
Harusnya kejadian itu membuat saya harus keluar uang banyak ya. Tapi karena pertolongan Tuhan, saya bukan keluar uang banyak, tapi saya bisa dapat spare part yang murah, Pak. Dan di situ saya melihat, wah, ketika kita melihat bersyukur pada Tuhan, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan membuka perspektif Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu aja sharing saya pada siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu mengajar kami untuk melihat segala sesuatu dengan perspektifnya Tuhan, bukan perspektifnya dunia Tuhan. Mampukan kami sebagai anak Tuhan untuk mengerti dan melihat. Kami minta tuntunan arahan daripada Roh Kudus, berikan hikmat buat kami Tuhan dalam melangkah sebagai anak Tuhan. Dan kami mau hidup kami terus Tuhan angkat jadi level up, mengalami terobosan dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.